Mohon izin Pak Dirjen, ini kayaknya para peserta ini masih cukup berminat, apalagi Pak Fahri juga menyampaikan kalau bisa ada 2 lagi lah. Pak Doni Asmon, silakan Pak Doni. Oke, 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 ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Dirjen ya, ada Pak Dirjen, Pak eh, Direktur Pak Fahri, ada di Pak Rudi ya, sudah sering ketemu Pak Rudi di online ya, di webinar sama Pak Anom masa baru-baru ini. Nah, itu luar biasa juga rupanya. Jadi memang apa yang diceritakan oleh Pak Rudi itu khusus Sumatera, apalagi Riau Pak, itu memang luar biasa, memang seperti itu adanya. Jadi saya sudah 3 periode yang diceritakan Pak Rudi tadi jadi pendamping terus Pak. Periode masih PP 72 ya, kemudian sebelum Undang-Undang Desa, kemudian Undang-Undang Desa, dan sekarang muncul lagi PP 11 dan Permen Desa 3 2021, masih juga jadi pendamping BUMDes. Tetapi memang merubah itu bukan sesuatu yang sederhana dan mudah Pak gitu. Kayak saya juga pelatih di Balatmas Pak, juga menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Rudi, bahkan saya simulasikan penyusunan kelayakan usaha itu tadi Pak, mulai dari kelayakan finansialnya kami susun bersama-sama, apa yang masalah, apa ininya, potensinya, terus juga kampas bisnis, juga di belakang itu ada analisa sosial ekonomi potensi. Tetapi terkadang tadi juga Pak Rudi mengusulkan itu kalau ada ketetapan. Di Riau itu kurang apa lagi Pak gitu. Dulu ada 500 juta dari pemerintah daerah provinsi, juga sekarang jadi yang seperti cerita Mas Anom itu lebih menonjol simpan pinjamnya, malah terpisah dan tidak mau diatur oleh pemerintah desa. Itu ada sekarang Pak Rudi tahu betul itu. Sehingga ada 2 menara gading kalau kami istilahkan itu. Itu menyatukan, sampai saat ini kami masih berusaha menyatukan Pak. Tapi bagaimana lah, memang kalau sekarang Kementerian Desa juga sudah memprioritaskan BUMDes, apalagi tambah lagi nanti dengan alokasi anggaran sekian persen, kuncinya bukan itu sebetulnya Pak. Sebetulnya kalau pemerintah saya rasa peluang yang diberikan pemerintah sudah sangat luar biasa, tetapi desanya itu sendiri, BUMDesnya itu sendiri sudah berbenah. Nah, apakah pendaftaran badan hukum ini juga suatu solusi? Belum tentu juga Pak. Betul kata Mas Anom tadi, kalau didaftar tapi nggak punya kegiatan apa-apa gitu. Kemudian salah kaprah juga luar biasa di lapangan itu Pak. Contoh kemarin, masa Briling saja dianggap unit usaha. Unit Briling itu adalah layanan LKM yang dulunya dari UNSP sekarang menjadi unit LKM. Kalau ada Briling, nggak usah dijadikan badan unit usaha, tempelkan saja dia di LKM. Kenapa rupanya? Saya istilahkan itu tambah saja kegiatan bisnisnya gitu. Dan mungkin untuk tahap awal itu yang belum berhasil mendaftarkan diri, mungkin yang sifatnya pelayanan silakan saya punya badan hukum dia atau tidak, badan hukum sosial, badan hukum peraturan kampung, silakan, peraturan desa silakan jalan dulu gitu. Ketika dia sudah menjadi sebuah unit usaha menuju profesional, mungkin dengan syarat ketentuan yang sangat luar biasa itu Pak, saya rasa sangat kita perlukan dulu. Kemudian mungkin juga dalam webinar kami harapkan juga kepala desanya sekali-kali dikumpul juga Pak bersama para direktur itu. Karena memang kenyataannya di lapangan yang kata Pak Rudi tadi, goalnya itu belum satu gitu. Kalau pendamping nih Pak, dia gimana ya, punya pemikiran, begitu ditransfer kadang yang menerima tak menerima juga Pak gitu. Pendamping pelatih di Balatmas, spesifikasi saya analisa kelayakan usaha, begitu ada Bankio Provinsi Riau saya berikan langkah-langkah metodologi analisa usaha, nggak mau mereka jalankan Pak gitu. Kenapa? Karena 2 minggu dikasih syarat harus ngumpul persyaratan, proposal analisa usaha aja. Gimana bisa selesai itu? Kapan? Kalaupun bisa tuh copy paste Pak. Data di copy paste nggak mungkin. Kenapa? Potensi desa saya sebelah di copy paste ke desa ini akan berbeda. Saya inginnya memang ada pendataan yang komprehensif tentang sosial, ekonomi, potensi, pemetaan wilayah, pemetaan potensi, pemetaan sumber daya manusia. Ujung-ujungnya apa? Kelayakan usaha, kelayakan SDM, Pak. Tadi juga ada kawan kita menyinggung banyak itu keluhan setelah BUMDes itu berjalan nggak bisa nggak bisa bayar honor, itu kan permasalahannya di kelayakan usaha, analisa finansial. Karena analisa finansial itu dianggap saja analisa finansial, padahal dia melahirkan turun itu tidak pernah. Karena kalau itu menyentuh itu mesti ada turunannya lagi Pak. Turunan apa? Kalau menyentuh itu muncullah strategi produksi, strategi pasar.
intinya belum terjadi, kita udah merencanakan bagaimana nanti kalau menuju break-even point, menuju 0, keuntungan 0%, atau malah di bawah itu. Ada strategi, itu tidak dibahas Pak gitu. Jadi mungkin untuk tahap awal ini kita tak perlu muluk-muluk dulu Pak. Mungkin di kelayakan usaha ini kita matangkan dulu. Kelayakan usaha, analisa finansial, neraca, kemudian baru di ujungnya terbaca. Belum lagi BUMDes itu berjalan, kita udah tahu nih dari kapasitas usaha itu berapa keuntungan, berapa PAD itu terbaca hari ini. Ini sudah berjalan, jangankan masalah keuntungan, masalah membayar karyawan aja sudah belum terdeteksi Pak gitu. Mungkin harapan saya ini lebih diseringkan ke perencanaan pendirian BUMDes, bukan perencanaan pendirian, malah perencanaan perencanaan bisnisnya Pak, analisa kelayakan. Kemudian kalau bisa pembicaraan kita ke arah itu, kecuali memang kalau dipetakan juga BUMDes seluruh yang masih basic seperti ini, yang sudah maju barulah mungkin digarap pasar digitalnya, atau mungkin itu harapan saya Pak. Jadi kalau yang terakhir tadi saya juga tidak setuju dengan formulasi persen-persenan tadi Pak gitu. Kalau 10% nanti semua merasa 10%, 2 hari proposalnya dibuat, asal duit 10% itu bisa kita alokasikan, begitu juga kejadiannya nanti Pak gitu. Mending seperti sekarang yang siap menangkap peluang yang diberi oleh Kementerian Desa ini silakan ya. Malah kalau yang berhasil Pak Rudi mungkin stimulus yang harus diapakan Pak Rudi, stimulus. BUMDes yang sudah berhasil itu dikasih uang stimulus di luar dana desa. Dana desa ini kita peta, kita coupling lagi sekian persen untuk BUMDes. Saya tidak setuju Pak. Kejadian di Riau nanti Pak 200 juta itu hasilnya saya belum tahu sekarang, di 200 juta dari pemerintah provinsi, mungkin ya sekian persennya ada berhasil lah Pak. Perencanaannya yang masih belum jelas lah Pak gitu. Mungkin itu sekedar aspirasi saya. Ya, mungkin itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Doni.